Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah lah. Semoga kalian tetap sehat selalu walaupun di tengah-tengah pandemi. Semoga tidak mengurangi semangat untuk belajar ya. Sekali lagi saya ingatkan agar selalu jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Oke anak-anakku, untuk pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerja sistem penerangan arus DC atau prinsip kerja sistem penerangan arus AC. Ya, di belakang sini, di belakang saya sudah ada gambar. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian dapat memahami bagian-bagian dari sistem penerangan ya atau prinsip kerja dari arus DC atau AC. Terus kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat memahami ya prinsip kerja dari kedua arus di belakang ini. Yang ketiga, kalian dapat dapat melakukan overhaul atau perawatan ya. Sekalipun kita pembelajaran jarak jauh, akan tetapi kalian harus kreatif untuk belajar. Oke anak-anakku, yang pertama di sini saya akan menerangkan prinsip kerja sistem penerangan dengan arus DC atau baterai. Ya. Untuk yang pertama, komponen-komponennya adalah baterai, kemudian ada fuse atau sikring, kemudian ada kunci kontak, kemudian ada saklar dimmer, kemudian di sini ada lampu kepala, terus kemudian ada lampu indikator jauh. Oke anak-anak ya, prinsip kerjanya yang pertama, arus dari baterai ya dari plus kemudian diteruskan ke fuse ya ke sini, dari fuse atau sikring kemudian diteruskan ke kunci kontak ya. Setelah ke kunci kontak kemudian di sini ya diteruskan ke saklar dimmer. Ya anak-anakku, di sini ada saklar dimmer. Di saklar dimmer ada dua tombol. Ya, yang pertama low atau dekat, yang kedua high atau jauh. Ya, dekat. Kemudian jauh. Ketika saklar dimmer ditekan ke tombol dekat, maka arus akan mengalir melalui kabel kemudian bermuara ke lampu kepala atau ke filamen dekat. Kemudian apabila saklar dimmer ditekan ke jauh, maka arus akan mengalir kemudian masuk ke filamen atau lampu kepala jauh ya, menyorot jauh. Terus kemudian di sini diparalelkan ke indikator jauh, biasanya nyala berwarna biru ya. Oke anak-anakku, itu adalah dari prinsip kerja sistem penerangan arus DC. Oke, sekali lagi saya terangkan ya. Di sini dari baterai kemudian diteruskan ke fuse, terus kemudian arus mengalir ke kunci kontak, terus kemudian mengalir lagi ke saklar dimmer. Terus kemudian di sini dibagi dua. Apabila kita menekan tombol dekat, maka lampu kepala akan menyala ke dekat. Kemudian apabila saklar dimmer kita nyalakan atau kita tekan ke jauh, lampu kepala akan menyala jauh dan diparalelkan di lampu indikator ya. Itu anak-anakku. Oke, yang kedua kita pindah ke prinsip kerja sistem penerangan dengan arus AC ya anak-anakku. Oke, langsung saja ke prinsip kerjanya. Yang pertama, alternator atau magnet ya itu mutar. Kemudian rotor itu memutar menghasilkan arus ya. Di sini keluar tentunya dengan arus AC ya ke sini. Kemudian dibagi menjadi dua. Di sini ada kabel putih ya.
kabel putih, kemudian di sini ada kabel kuning. Oke. Ya, ketika kabel putih ya, di sini akan diteruskan ke regulator atau kiprok ya untuk ke sistem pengisian. Terus kemudian keluar melalui kabel merah ya ke baterai di sini ke sistem pengisian. Ke kabel kuning ya, di sini dari kabel kuning diteruskan juga ke kiprok ya, melintas terus kemudian ke saklar lampu ya. Catatan, jika arusnya besar akan dialokasikan ke sistem pengisian ya. Dari sini jika besar maka ke sini masuknya ke sistem pengisian bermuara ke baterai. Terus kemudian di sini ada saklar lampu ya, saklar. Dari saklar kita teruskan ya arus ini terus kemudian ke saklar dimmer ya. Di saklar dimmer ada dua bagian juga ya. Ketika kita tekan low atau dekat ya, arus ini akan mengalir ya dari kabel kemudian ke lampu kepala, ke filamen dekat ke sini ya, lampu ini menyala. Terus kemudian jika kita tekan saklar dimmer ke high atau jauh, arus akan mengalir ya masuk ke lampu kepala ya. Tentunya di sini juga ada massa ya. Terus kemudian di sini ada diparalelkan ya. Ketika kita menekan lampu saklar lampu high ini nyala jauh, diparalelkan ke lampu indikator ya. Oke anak-anakku, itu prinsip kerja dari sistem penerangan arus DC ya. Sekali lagi, yang pertama bersumber dari alternator ya, terus kemudian menghasilkan arus, diteruskan di sini dibagi dua ya, ada kabel putih dan ada kabel kuning ya untuk ke pengisian. Terus kemudian yang kabel kuning juga masuk ke sini, apabila arusnya lebih akan dialokasikan ke sistem pengisian. Terus kemudian di sini ya balik lagi ke saklar lampu. Catatan ya, jika regulator ya atau kiprok ini rusak, maka tentunya sistem pengisian kerjanya tidak maksimal dan akan ada arus berlebih ke lampu kepala, sehingga ya lampu kepala akan cepat mati atau putus ya. Catatannya itu aja ya. Terus kemudian dari saklar lampu kita teruskan ke saklar dimmer. Di saklar dimmer ada dua tombol, low dan high ya. Terus kemudian ketika kita menekan tombol low atau dekat, lampu akan menyala dekat ya. Filamennya tentu saja masuk ke sini, akan lampunya dekat, nyalanya dekat. Kemudian ketika kita tekan saklar dimmer ke high atau jauh, di sini harus mengalir ke lampu. Tentunya lampu akan menyala jauh, terus kemudian diparalelkan ke lampu indikator jauh ya. Oke anak-anakku ya, tadi pembahasan dari prinsip kerja sistem penerangan arus DC dan prinsip kerja sistem penerangan arus AC ya. Kesimpulan pada pembelajaran pertemuan hari ini, yang pertama ya, arus AC dan DC itu yang membedakan ya dari sumbernya. Ketika DC itu tentunya tidak usah menyalakan motor ya, lampu sudah nyala. Akan tetapi kalau AC, motornya harus nyala dulu ya, mesinnya harus nyala dulu baru lampunya nyala. Yaitu kesimpulan singkatnya anak-anak ya. Jadi ketika membedakan seperti itu ya, perbedaan singkatnya seperti itu. Oke anak-anakku ya, terima kasih. Demikian pertemuan pada hari ini ya. Apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa chat lewat WA atau email ya, atau bisa menghubungi langsung gurunya yang melalui telepon atau SMS seperti itu, atau enggak ke sekolah. Kan anakku, seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.